Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberi nasihat sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan rutin kita yaitu belajar mengajar. Nah, yang selanjutnya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan tentunya pengikutnya hingga hari akhir. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, terima kasih sekali sudah berkenan menyediakan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kesibukannya dalam acara KBM di setiap harinya. Terima kasih sekali sebelumnya sudah hadir. Mudah-mudahan nanti bisa menyimak sampai akhir dan mudah-mudahan juga nanti ada saran dan masukan terkait program yang akan saya sampaikan. Baik, sebelumnya izin untuk menyampaikan sedikit tentang kemarin terkait program PKG ya, yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu tingkat skala nasional, bukan hanya di Kabupaten Bekasi, tapi di luar Kabupaten Bekasi itu juga mengadakan PKG. Nah, sedikit tentang PKG PJOK itu sebetulnya lebih cenderung ke mapel PJOK. Nah, dari garis besarnya materi atau bahan ajar yang disampaikan PKG PJOK itu mengambil dari materi pendidikan berat, hampir semuanya sama, cuma lebih dikhususkan atau dispesialkan ke guru PJOK. Nah, sedikit gambaran tentang PKG PJOK yaitu sampai saat ini atau terkait dengan perubahan kurikulum ya, hampir semuanya sama untuk materinya sama, cuma bedanya tinggal diperhalus saja, diperhalus. Dari zaman dulu sampai sekarang itu sama materinya, terkait kurikulum merdeka, kurikulum apapun sama, cuma bagaimana kita memperhalusnya, mempercantiknya biar diterima oleh peserta didik, yaitu siswa atau siswa-siswi yang kita ajari. Nah, makanya kemarin itu sempat disampaikan tentang pembelajaran yang berbasis kepada peserta didik atau yang menitik beratkan pada peserta didik. Nah, itu sangat setuju sekali menanggapi itu, tapi di akhir sesi dikejukan lagi untuk mengadakan rencana tindak lanjut terkait PJOK yang diaplikasikan ke program yang namanya program project ya. Ini makanya saya mengambil judul tentang menerapkan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik jalan sehat ya, dan menjaga kebersihan diri. Nah, sebelumnya kenapa saya mengambil materi ini, yang melatar belakangi adalah kemarin saya sempat ngobrol ke anak-anak, ke peserta didik tentang apa sih itu pola hidup sehat gitu. Kata mereka pola hidup sehat harus makanan yang mahal atau olahraga yang notabene butuh perlengkapan yang khusus gitu. Nah, dari situ saya berarti peserta didik ini belum memahami betul secara keseluruhan tentang pola hidup sehat. Padahal sehari-hari mereka sudah menjalankan pola hidup sehat secara logika seperti itu. Ya, contoh berangkat dari rumah, ya, itu sudah salah satu bentuk jalan sehat. Secara tidak sengaja. Makanya di sini saya mengambil gaya hidup sehat tapi hemat. Jadi jangan dibikin susah, jangan dibikin ribet. Makanya salah satu manfaatnya yaitu meningkatkan stamina, jelas ya. Terus menurunkan resiko penyakit jantung ya, karena jalan jantung kita akan terus berkembang ya.
meningkatkan kesehatan mental, mengurangi resiko terkena berbagai penyakit dan nah yang menjadi PR dalam keseharian yaitu lebih cenderung kepada kesehatan diri atau kebersihan diri. Ini bisa saya perhatikan dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk kebersihan dirinya yang mohon maaf masih kurang. Ya, mungkin Bapak Ibu juga merasakan. Nah, nanti makanya saya minta kerjasamanya dari Bapak Ibu semua, ya, mudah-mudahan bisa mendukung program ini. Nah, nanti ada sesi yang kedua yaitu sesi diskusi tentang program ini nanti baiknya bagaimana, ya, dan seterusnya. Nah, tujuannya adalah ini Bapak Ibu, ya, tujuan programnya peserta didik dapat memahami pentingnya aktivitas fisik dan menjaga kebersihan diri dalam pola hidup sehat. Nah, aktivitas fisik ini banyak sekali. Saya ambil yang paling simpel yaitu jalan sehat. Kenapa? Karena tidak membutuhkan biaya. Kalau mungkin sepak bola butuh bola dan sebagainya. Kalau bola voli sama butuh bola, ya, sarana-prasarana. Tapi untuk jalan-jalan sendiri itu hanya membutuhkan kemauan, kaki kita sehat, ya, kaki kita kuat, itu bisa untuk jalan sehat. Nah, selanjutnya diharapkan juga peserta didik mampu mengenal dan memperhatikan lingkungan sekitar dengan baik yang mendukung dalam aktivitas fisik atau aktivitas pembelajaran. Kalau lingkungan kita nyaman, lingkungan kita bersih, saya yakin kita juga enak, kita juga enjoy. Beda halnya dengan lingkungan yang kotor atau lingkungan yang banyak sampahnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang diharapkan atau capaian dan langkah-langkahnya nantinya. Satu, capaiannya yaitu kegiatan ini sering dilakukan secara berkelompok, ya, yang memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dan membangun hubungan sosial dengan orang lain serta dapat mewujudkan sikap mandiri dan tanggung jawab. Nah, tujuannya adalah di sini yaitu mampu membangun hubungan sosial. Karena ini penting Bapak Ibu, ya, dalam nanti akhir dari pembelajaran adalah mereka mampu membangun hubungan sosial, ditambah mampu mewujudkan mandiri, ya. Dan tentunya satu harus memiliki sikap yang bertanggung jawab. Selanjutnya, ya, langkah-langkahnya adalah satu, kegiatan ini jelas diikuti oleh peserta didik, ya. Nah, mungkin nanti teknisnya akan kita bahas di sesi diskusi lebih lanjutnya. Nah, jadi di sini semua dilibatkan, yaitu baik dari peserta didik, ya, wali kelas, seluruh warga sekolah intinya, ya, yang mampu menunjang pembelajaran. Nah, ini hasil yang diharapkan, ya, dengan kegiatan jalan sehat dan kebersihan diri ini diharapkan peserta didik dapat meningkatkan kebugaran jasmani untuk menunjang pembelajaran yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, ya, memahami arti pola hidup sehat yang prima. Sini ada yang diharapkan ini mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk peserta didiknya. Ya, kalau misalkan begini, anak-anak setelah lulus, ya, kalau dia mampu membawa pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, nanti yang diuntungkan adalah sekolah yang dinilai oleh masyarakat punya image yang baik. Nah, kalau image yang baik sudah didapat, berarti di situ ada siapa sih? Ada bapak ibu yang membangun anak-anak. Nah, makanya tujuan akhirnya sampai ke situ. Jadi anak-anak nanti terbiasa. Kalau sekarang munculnya menteri baru, kita juga kayaknya akan punya kurikulum yang baru juga. Nah, kemarin sudah disampaikan sedikit tentang paradigma baru, yaitu pendidikan berkarakter. Nah, karakter ini didapat dari pembiasaan, dari kebiasaan sehari-hari. Nah, kebiasaan sehari-hari ini nanti yang akan jadi adat atau budaya yang akan
seterusnya. Nah, kalau hal-hal yang kecil ini nanti tidak kita ajarkan ke peserta didik, ya nantinya mereka pulang tidak membawa apa-apa, lulus dari sini tidak membawa apa-apa. Nah, kalau sekarang saya perhatikan materi itu akan cenderung lebih didapat dengan di luar. Kalau kita mengajarkan dengan internet, justru kita kalah Bapak Ibu. Ya. Internet kita tinggal cek, ya muncul semua. Tapi kalau karakter itu susah dibentuk. Makanya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang senior terutama ya pasti lebih memiliki karakter yang bagus untuk diterapkan kepada anak-anak. Nah, ini strukturnya secara sekilas ya, yaitu peluncuran proyek, yaitu melakukan pola hidup sehat melalui aktivitas jalan sehat dan menjaga kebersihan. Nah, nanti kita akan diskusi tentang ini ya, jalan sehatnya ini nanti bagaimana bentuknya kita sepakati bersama, dan kebersihan atau diri ini, menjaga kebersihan diri ini nanti kita juga sepakati bersama. Nanti kira-kira yang cocok masuk ke program tersebut. Jangan sampai nanti memberatkan kita juga. Ya. Selanjutnya nanti pengisian kelas dengan melakukan persepsi dan persepsi. Selanjutnya menyampaikan tujuan. Ya. Nanti disampaikan ke anak-anak juga untuk kita tujuan dari program ini apa sih. Selanjutnya menyampaikan penjelasan terkait proyek yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, yang terakhir yang tadi ya, melakukan pembiasaan. Pembiasaannya kecil aja Bapak Ibu. Misalkan sebelum masuk cek kebersihan buku dan lain sebagainya. Atau sebelum mulai pembelajaran cek sampahnya nanti. Kita nggak usah bekerja Bapak Ibu. Ya. Cukup kalau saya ini sering melakukan cukup dengan ini Bapak Ibu. Cukup dengan jari ini. Kamu kita yang ada, kita yang menengahi atau fasilitatornya gitu. Ya. Jadi pembiasaan ini yang nanti akan kita bawa atau anak-anak akan bawa sampai dia dewasa, sampai dia memiliki masa depan yang sukses. Nah ini pernyataan kapasitas yang dimiliki, yaitu aset politik atau modal politik, ya, yaitu wewenang dan kebijakan kepala sekolah. Ya, karena bagaimanapun kebijakan itu yang diprioritaskan. Ya. Yang kedua aset manusia, yaitu warga sekolah, jelas semua warga sekolah dari peserta didik, bapak ibu guru, baik penjaga sekolah dan lain sebagainya. Ya. Terus aset fisik, yaitu lahan yang ada di sekolah dan beberapa sarana penunjang lainnya. Nah, untuk aset sosial, yaitu kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan masyarakat sekitar. Ya. Selanjutnya aset lingkungan, yaitu lingkungan yang aman dan nyaman. Kalau diperhatikan juga, alhamdulillah kalau di sini itu lingkungannya aman dan nyaman. Beda mungkin kalau kita jalan di kota, banyak sekali lalu lalang kendaraan. Mudah-mudahan kalau di sini bisa lebih aman dan asri lagi. Nanti rencananya yang perlu direncanakan ada dua. Satu, memeriksa kesesuaian antara rencana dan yang disusun dengan pelaksanaan program. Dua, mendiskusikan hasil evaluasi dengan kepala sekolah bersama rekan guru, ya, untuk menjadikan dasar dalam penindaklanjutan rencana tindak lanjut. Nah, ini tantangan Bapak Ibu, kemungkinan tantangan yang akan nanti kita hadapi dalam melaksanakan program ini, yang sebagaimana terjadi layar, yaitu satu, kondisi fisik, penentuan jarak atau rute, keselamatan peserta didik. Nah, ini nanti yang akan kita coba diskusikan, ya, bagaimana menanggapi tantangan ini. Nah, cukup ya Bapak Ibu. Nanti sesi yang kedua akan kita coba diskusikan tentang dua aktivitas tadi, yaitu jalan sehat dan kebersihan diri. Nah,
Kalau saya rencananya untuk jalan siar sendiri dilakukan sebulan sekali. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan baiknya bagaimana? Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya sedikit menanggapi karena tujuannya menurut saya itu ya sangat baik sekali, terutama dirasa kepada siswa, karena kesehatan adalah modal utama. Dan apalagi di sini judulnya itu sehat hemat, ya, hemat. Ya. Ya, makanya mereka jangan pengen diantarin buku sama lakinya, jalan dari sana ke sini. Udah hemat sehat. Iya, ini mah omongan kapan, gitu. Masalah kita jalan sehat, ya sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah melaksanakan itu, gitu kan? Kita yang pertama ada lebih dari sebagian siswa yang berangkat dari rumah dengan jalan kaki. Yang kedua, setiap hari Sabtu kita itu hampir 1 bulan sekali itu sudah melaksanakan jalan sehat. Contohnya kita muter ke Pura-Kuda sampai sini, atau kita muter ke kecamatan sampai sini, atau kita muter ke dalam gang kita sampai sini. Itu. Gitu. Jadi apalagi sekarang ditekankan gitu kan, ibaratnya ini jadi satu program gitu kan, itu akan lebih baik lagi. Makanya tinggal ke depannya gimana cara kita mengemasnya supaya program ini tidak mangkrak, tidak bangkrut gitu. Makanya selain kita jalan sehat kan kita emang setiap hari Sabtu itu kan ada senam sehat juga gitu kan. Jadi apakah nanti setiap bulan tetap senama ada, cuma yang biasa kita senam itu kalau nggak ada program jalan sehat itu kita sampai 3 babak gitu kan. Nah ketika ada jalan sehat, senam cukup 1 babak, setelah senam itu baru kita jalan bareng-bareng kayak gitu. Yang penting kita tinggal komitmennya aja, mohon maaf nih, komitmennya aja. Ayo kita masing-masing punya tanggung jawab. Wali kelas ngajak anaknya, gitu kan. Guru bidang studi bertanggung jawab terhadap programnya juga, gitu. Jadi ayo kita berkolaborasi, jangan sampai nanti kegiatan ini atau program ini bantut cuma gara-gara kita tidak ada saling mendukung gitu. Makanya ayo kita coba ya, kalau saya sih secara pribadi kalau memang program atau kegiatan itu baik untuk sekolah, untuk bisa dilihat sama orang luar kebaikan sekolah, ya kayaknya kalau saya sangat senang sekali gitu. Gitu artinya ayo Pak Didi, kita nih apalagi saya lihat Pak Didi udah berapa bulan ikut kegiatan ini nih. Memang saya nggak pernah nanya secara detail, tapi saya tahu karena saya juga punya teman juga guru PJOK juga. Kadang-kadang Pak, saya izin nggak ikut rapat, lagi ada Zoom di PKG PJOK, ya udah paham berarti sama nih kegiatannya gitu. Termasuk orang suka karya juga ada kayak gitu juga sama. Ya, makanya ayo kalau emang itu tujuan kita programkan. Apakah itu setiap minggu beberapa, gitu kan? Apakah setiap minggu pertama atau setiap minggu terakhir kita ada jalan sehat? Ayo, Pak Didi, kita cuma selaku wali kelas masing-masing nih, kelas 1 ada Bu Gina, kelas 2 ada Bu Sri, kelas 3 ada Bu Norma dengan Bu Dali ya, kelas 4 ada Bu Deka, kelas 5 aja nih yang nggak ada nih ya, kelas 6 ada saya gitu kan. Ayo kita dukung kalau memang program itu demi kebaikan anak dan demi kebaikan sekolah. Terima kasih Pak. Terima kasih atas masukannya. Ya. Jadi rencana sebetulnya di sini sudah banyak programnya, cuma belum dikemas aja. Ya. Nah, jadi ke depan ya, ibarat kalau hak cipta kita belum punya gitu. Jadi sewaktu-waktu akan jadi bermasalah nantinya. Tapi kalau kita sudah bisa mengemasnya dengan baik, ya insya Allah program itu akan berjalan dengan baik juga. Nah, untuk jalan sihat ini satu, kenapa saya menyampaikan 1 bulan sekali, pertama biar wali
juga beberapa salah satu yang penting dari kita ya, yang tidak bisa ikut andil kan itu juga biar tidak terlalu keberatan juga. Nah, rencananya saya sebulan sekali itu di pekan terakhir Pak. Jadi misalkan 1 bulan ada 4 minggu berarti minggu keempat nih. Pokoknya setiap hari Sabtu pekan terakhir ya. Nah, gitu. Seandainya di 1 bulan itu Sabtunya ada 5, berarti yang terakhir aja yang 5 gitu. Oke, siap. Itu ya Bapak Bu ya. Iya. Paham ya? Iya. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya juga bisa berjalan dengan baik. Teknisnya seperti biasa, saya yakin gerakan apa program ini udah dari dulu sebetulnya ya sudah dilakukan. Teknisnya seperti biasa, kumpul di aula atau di halaman kelas dulu, ya. Pembinaan dulu sedikit, sepatah 2 kata. Ya. Nah, nanti disusul dengan langsung dimulai saja untuk berjalan. Nah, cuma teknisnya tadi Pak ada kendala mungkin jaraknya. Karena kelas 1 dengan kelas 6 kan pasti beda. Nanti ditentukan rutenya ya. Karena daerah sini mungkin orang sini lebih tahu wilayahnya, jadi nanti diatur bareng-bareng aja teknis. Begitu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kalau jalan. Nah, yang kedua yaitu menjaga kebersihan diri. Nah, kalau mungkin sebelum saya lanjutkan ada masukan lagi nih dari Bapak Ibu tentang kebersihan diri. Karena kebersihan diri ini penting untuk menunjang kita dalam pembelajaran. Guru PPG aja ya. PPG loh. Iya, PPG. Tanya. Nah, Yang baru lulus lagi. yang baru lulus biasanya ilmunya lebih masih matang ya Pak ya. Yang senior duluan tuh. Yang senior. PPG duluan. Enggak Bapak Ibu. Tentang kebersihan diri. Masalah itu. Bu Dina silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya menyarankan setiap ya alhamdulillah kelas 1 kan tiap hari itu ya baris depan kelas gitu. Kelas 1 sama kelas 6 misalnya. Jadi setiap hari itu biasakan anak itu periksa pakaian gitu, kerapihan, terus sama buku, gitu bisa gigi juga gitu kebersihan. Ya jadi ditanamkan itu gitu dari awal. Ya, terima kasih Bu Dina atas masukannya dan ini lagi-lagi sudah dilakukan gitu, cuma belum menyeluruh. Iya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik atau habit yang baik buat kita. Karena penting kesehatan diri ini Bapak Ibu. Satu, ya mohon maaf kalau lingkungan kita atau tempat kita mengajar berantakan, berserakan. Satu, anak-anak juga tidak fokus. Dua, kita juga tidak nyaman. Makanya nanti bagus sekali yang disampaikan Bu Dina, ya yaitu satu. Sebetulnya dari dulu pun sudah seperti ini kalau nggak salah. Ya, saya pas zaman sekolah juga sama. Ya, siswa-siswi atau peserta itu baris dulu, cek bukunya, ya, terus cek kebersihan diri. Yang tadinya tidak tahu, ya, jadi tahu. Berarti apa? Bersih itu lebih baik. Ya, nah, mudah-mudahan nanti ini juga bisa dilakukan kepada ibu yang lain. Amin, Pak. Ya, siapa? Sedikit ya. Jadi karena ini berkaitan dengan menjaga kebersihan diri ya. Ya, Karena sampah pun termasuk salah satu kebersihan diri, Pak. Jadi saya mohon banget sama wali kelas nih yang ada nih. Jadi kita jangan bosen-bosen kata Pak Didi. Kita mau cuma menggunakan tunjuk doang sih sebetulnya. Itu di bawah. Makanya saya kadang-kadang kalau keliling tuh sama kelas-kelas yang lain coba tolong. Tuh sampah udah ada gitu. Jadi jangan sampai sampah mengendap apa lebih dari separuh di tong sampah di depan kelas, kan agak etis gitu kelihatannya gitu. Jadi ayo jadi kita biasakan juga, jangan cuma ke siswa, ke gurunya juga gitu kan. Terus juga itu jangan bosan-bosannya untuk memberitahu siswa jangan naruh makanan atau sisa makanan atau kertas atau apa di dalam kotak meja itu gitu. Jadi tolong gitu kan, ya kalau kelas 6 sih nggak ada sih karena emang nggak ada mejanya gitu kan. Iya gitu, kalau kelas 6 tolong gitu. Tasnya penuh. Iya. Jadi tolong kita kerjasamanya juga karena ini
kebersihan diri gitu. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Said. Ya, menyambung ya terkait kebersihan diri ini tadi. Mudah-mudahan ini jadi habit yang akan kita gunakan selamanya Bapak Ibu. Sampai kita ya menutup usia kita bersih. Karena juga disampaikan juga kebersihan sebagian dari iman. Oh, ya. Masih lanjut Pak Ayo. Oke. Untuk di bagian amplop, nah mungkin ini ya bahwa kira-kira sepakat ya gitu sebelum KBM berlangsung atau setelah mau pulang pembelajaran kita cek kebersihan dulu gitu. Ya salah satunya kolong meja. Ya tidak menjadi. Lu udah bosen Pak ya lagi tuh ngomongin sama guru. Lagi buang sampah dengan Kalau Pak. siapa tong sampahnya kalau keluar masih ngumpul. Ya betul Pak Firman, terima kasih udah ada Iya. juga. Jadi kalau saya pribadi jangan bosan Pak gitu. Apalagi ke anak-anak, namanya anak-anak Kalau itu saya tidak nggak tahu. bosen Pak. Jadi kita kasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, jangan bosan. Karena emang habit atau kebiasaan ini, karakter ini susah untuk dibangunnya, untuk dibentuknya susah. Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu guru selalu diberi kesehatan ya untuk mengasih tahu atau memberi informasi, menjadikan anak-anak peserta didik di terutama di SDN Surakarya 02 ini lebih punya karakter yang bagus ya. Mungkin Pak Lukman baru hadir ya Pak ya, ini sedikit tentang program pola hidup sehat ya Pak Lukman ya, yang digembar-gemborkan kalau hampir di upacara juga selalu dituntut untuk sampah ya, karena memang betul kita nggak bisa pungkiri sampah ini susah untuk kita hilangkan ya. Mungkin berarti kita sepakati ya Bu ya bahwa itu tentang kebersihan diri ini selama KBM atau sebelum KBM kita pastikan dulu ya agar kebersihan diri atau kebersihan lingkungan itu terjaga dengan baik ya. Nah satu lagi Bapak Ibu, cuci tangan ya, ini yang saya ingin karena saya perhatikan juga anak-anak itu cuci tangannya masih kurang ya, apalagi habis dari bermain ya keluar langsung makan dan lain sebagainya, ini sangat rentan sekali akan penyakit karena yang masuk ke dalam tubuh kita itulah yang menimbulkan kesehatan kita ya. Jadi sekali lagi saya mohon juga untuk Bapak Ibu kerjasamanya juga untuk menjaga kebersihan diri ini, terutama kepada peserta didik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan lagi mungkin dari yang lain? Ada Pak? Ya. Maaf nih, ya, sebelumnya meskipun ini terlambat datang, tapi menarik saya sekali nih buat saya ini. Ya betul. Masalah kebersihan Pak. Ya betul Pak. Kalau sekolah meng-SK-kan saya ganda jadi penjaga sekolah, saya siap Pak buat kebersihan. Tapi namun harus didukung oleh guru-guru. Betul, Pak. Yang bikin ingat itu buat saya pribadi Pak, meskipun saya wali kelas, tapi kayaknya saya peduli dengan kelas yang lain. Terutama adalah sampah. Yang kerap kali setiap pulang sekolah itu tong sampah ada di dalam. Masih diantepin bayi itu. Masih diantepin bayi itu. Padahal tugas guru cuma tunjuk yang jalan. Tunjuk yang jalan. Ingatkan tuh anak, sampah ada di depan kelas, penuh, suruh. Begitu aja udah. Bukan berarti kami jualan di situ Pak. Bukan berarti. Betul, Pak. Tapi buat semua kelas, saya peduli dengan sampah Pak. Mohon dibantu dengan guru-guru yang lain. Malu kalau saya ngomong terus, kalau di pembina upacara ngomong sampah, sementara nggak direspon sama teman-teman guru. Nah ini tepat sekali buat Pak Didik. Kalau emang momennya seperti ini, mohon supaya sekolah kita ini supaya bisa bersih. Gimana caranya? Ayo kita kerjasama terkait masalah sampah. Nggak usah keluar tenaga buat guru, tunjuknya yang jalan. Begitu aja udah. Coba ntar pulang lihat nih. Kalau saya lihat, ini lupa nih guru nih merintah muridnya buat buang sampah gitu. Mohon maaf, ada memang penjaga sekolah di sini, tapi apalah harus kita sebagai wali kelas juga untuk mendidik kepada anak, terutama berkaitan dengan sampah. Belajar enak nggak kalau sampah di dalam kelas masih ada? Udah enak. Buat itu aja Pak. Saya mah benar-benar Pak melihat sampah itu udah ngap banget gitu. Bukan berarti kita nggak harus pengen di alam, kagak demi kesehatan anak.
Sebab Pak Said yang saya tugaskan buat bikin banner aja sampai hari ini belum. Kedua kali saya ngomong. Suka karya bebas gitu. Cuma ngomong doang, Pak Said juga sama. Kayak gitu tuh. Mohon diperhatikan ya Pak ya. Mohon terima kasih Pak Didik nih, agak sedikit keras saya ngomong. Buat pendengar sekolah kita Pak, gitu ya. Mohon maaf. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sedikit lagi, Deka juga tuh lempar sampah sembarang juga mau diambil. Guru kayak gitu. Siap. Terima kasih Pak Lukman. Mudah-mudahan setelah ini bannernya jadi ya Pak. Siap, ya, banner dituntut sama saya Pak. Saya lihatin dari kemarin kan. Dulu Mang, ini kan belum beres nih. Setelah ini beres baru kita rapihin. Ini dulu nih, pagar dulu. Ya, masukan saya seperti itu, mohon diterima, mohon maaf buat guru yang lain kalau tersinggung. Jadi kita bersama. Insya Allah nggak ada yang tersinggung Pak ya. Karena nggak ketahuan. Lanjut. Kalau kesinggung mau udah suruh berhenti apa? Lanjut. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sangat menarik sekali ya tentang kebersihan diri ini, karena emang tidak bisa kita tinggalkan begitu aja, tidak bisa kita pisahkan begitu aja, karena ya tadi habit yang baik, habit yang bersih akan membuat dampak yang positif kepada diri kita juga. Nah, jadi itu sedikit tentang program yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau lebih asik lagi ada bapak kepala sekolah gitu yang memberi wewenang gitu. Cuma beliau lagi sibuk ya, kita doakan tetap sehat semua untuk bapak ibu yang ada di Surakarta. Mungkin ada lagi masukan bapak ibu? Terima kasih. Udah, dia mah orang masuk yang ketinggalan. Gua masuknya belakangan. Iya. Itu tadi Pak Eka tuh Pak, Lecrot. Oh gitu, dapat tadi kalau apa? Oke, cukup ya Bapak Ibu. Cukup ya. Alhamdulillah kalau cukup. Nah, sedikit tentang Kombel SDN Surakarta 02. Mungkin nanti kalau ditanyakan sama Bapak pengawas, nanti insya Allah kita buat aja mungkin seperti ini ya. Tentang kombelnya atau nama kombelnya mungkin bisa diganti, nanti bisa diedit lagi. Jadi kalau di kecamatan lain sudah didata itu apa sekolah yang belum ada kombelnya, dan nanti ini bisa Kombel suka kalian baik hebat. itu aja siap. Terima kasih. Lagi cukup ya Bapak Ibu ya. Ya. Alhamdulillah kalau cukup, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan meluangkan atau kesediaan waktunya di tengah kesibukannya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila dalam penyampaian kurang baik atau kurang mungkin ada kata-kata yang menyinggung dan sebagainya, mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.